Bagaimana kamu bisa mempresentasikan mengapa datang judul ini, apa yang menyebabkan itu kamu hadirkan judul ini sebagai hal yang menarik untuk diteliti, dan mungkin ada enggak hubungannya dengan latar belakang masalah, kondisi kita dengan mengkondisikan kondisi yang ada di masa Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Mungkin ada hubungannya ke situ gitu loh. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin alasan saya mengambil judul ini karena kisah Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis pada surah An-Naml ayat 27 sampai dengan 44 ini tidak hanya menggambarkan keajaiban, mukjizat serta kekuasaan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang dalam seperti cinta dan juga kasih sayang, kemudian kebijaksanaan dalam komunikasi serta membangun hubungan, begitu Ustaz. Kemudian juga mengambil judul ini karena di balik kisah ini juga tersimpan nilai-nilai mahabbah yang dalam, lalu kerjasama, kemudian penghargaan terhadap perbedaan. Adapun tema mahabbah di dalam judul ini ataupun cinta dan kasih sayang, tema mahabbah ini adalah universal yang sangat penting di dalam Islam. Sebagaimana judul ini mencoba untuk mengeksplorasi ataupun memperluas bagaimana nilai tersebut terlihat dalam interaksi Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis dan pendekatan dakwah yang penuh hikmah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Amroini Derajat MAG. Kemudian yang kami muliakan Abangda Al-Ustadz Al-Haj Al-Mukarram Dr. Kandidat Profesor, amin, Dr. Al-Haj Indra apa marga bang? Harahap. Gara-gara Siregar terjadi lupa jadi Harahap. MAG MA bang. MA. Kemudian yang kami hormati Bapak Pakih, kandidat magister, insyaallah, amin. Juga adik-adik sekalian, ke kiri, ke sini. Ya, oke. Nanti baru nanti balik ke Ustadz lagi. Baik, Azizah Nurul Hidayah. Ya, Azizah Nurul Hidayah. Judulnya Cinta dan Kasih Sayang. Sengaja kita buat situ buka kurung, tutup kurung, buka kurung, mahabbah, tutup kurung. Ya. Dalam kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Tentunya dalam bimbingan kita beberapa kali bimbingan, ya proposal alhamdulillah Pak Pakih kita udah usulkan adik-adik untuk menyiapkan kertas sendiri dalam bimbingan proposal. Jadi nanti pas waktu BKD tidak bingung lagi menghadirkan bukti telah terjadi bimbingan. Ini judul yang menarik sekali ini. Bagaimana seorang kandidat sarjana ilmu Al-Quran tafsir mengulaskan hakikat dari cinta itu. Terbangun dari kisah cinta seorang nabi dan utusan Allah dengan calon pendamping yang juga menguasai cinta alam semesta itu. Konon kabarnya Ratu Balkis ini peranakan dari bangsa jin juga ini. Banyak udah berbicara antara ibu atau ayahnya yang bangsa jin. Ya. Nah, ini agak menarik ini bukan agak menarik, sangat menarik ini. Yang pertama adalah kisahnya, yang kedua adalah isi dari muatan kisah itu, yang ketiga adalah dihubungkan dengan tafsir Al-Qur'an tuh. Jadi intinya ini semua nanti mengarah kepada detailnya adalah kajian tasawuf ini. Secara tafsiri. Apalagi yang akan mengupas adalah dua mufasir yang kita kenal. Yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua adalah Syekh Buya Hamka. Seorang Muhammadiyah tapi yang menjadi pemandu kebersatuan antara NU dan Muhammadiyah itu dengan istilah tasawuf modernnya.
Ya, ini kita kuasai nih. Ya, insya Allah. Ya, kalau jumpa tasawuf modern itu Ustaz Sapriandi lah. Sebenarnya bukan ngaku-ngakui, cuman memang harus begitu seorang akademisi. Kan gitu ya Ustaz Prof ya, Ustaz Indra. Ya, baik, silakan Aziza Nur Hidayah. Ustaz mau dengar tuh, bagaimana kamu bisa mempresentasikan mengapa datang judul ini, apa yang menyebabkan itu kamu hadirkan judul ini sebagai hal yang menarik untuk diteliti, dan mungkin ada enggak hubungannya dengan latar belakang masalah kondisi kita dengan mengkondisikan kondisi yang ada di masa Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Mungkin ada hubungannya ke situ gitu loh. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin alasan saya mengambil judul ini karena kisah ini kisah Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis pada surah An-Naml ayat 27 sampai dengan 44 ini tidak hanya menggambarkan keajaiban, mukjizat serta kekuasaan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang dalam seperti cinta dan juga kasih sayang, kemudian kebijaksanaan dalam komunikasi serta membangun hubungan, begitu Ustaz. Kemudian juga mengambil judul ini karena di balik kisah ini juga tersimpan nilai-nilai mahabbah yang dalam, lalu kerjasama, kemudian penghargaan terhadap perbedaan. Adapun tema mahabbah di dalam judul ini ataupun cinta dan kasih sayang, tema mahabbah ini adalah universal yang sangat penting di dalam Islam. Sebagaimana judul ini mencoba untuk mengeksplorasi ataupun memperluas bagaimana nilai tersebut terlihat dalam interaksi Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis. Tidak hanya sebagai kisah sejarah, namun sebagai refleksi ataupun renungan dan pendekatan dakwah yang penuh hikmah, kemudian serta kelembutan. Dan juga di kisah ini interaksi antar bangsa dan kepemimpinan seperti Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, kita menemukan bagaimana kekuatan cinta dan kebijaksanaan bisa menjadi alat pemersatu mereka, begitu Ustaz. Baik, ada 3 hal yang Ustaz dapat petik dari situ. Yang pertama, mahabbah. Ini perlu dijelaskan. Apa kaitan kalimat mahabbah, kata mahabbah ini dengan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis? Ya, ini kaitannya. Tentunya kalau udah mahabbah ini Ustaz pancing tadi adalah hubungannya dengan tasawuf. Dan ini adalah masuk bagian dari ahwal ini. Rasa ini. Walaupun rasa itu kadang datang, kadang pergi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, tadi yang menarik adalah kepemimpinan itu. Kepemimpinan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Tentunya Ustadz mau lihat juga tuh bagaimana pemahaman Jizah untuk menyampaikan dan menyikapi dalam kepemimpinan ini. Pertama ada Nabi Sulaiman itu sebagai siapa, itu kan udah di awal udah kita sebut dengan Nabi, bukan Wak Sulaiman kita sebut. Ya, tentu sebutan kita adalah Nabi Sulaiman, bukan Wak Leman, kan gitu istilahnya kan. Kalau udah Nabi Sulaiman pasti Rasulullah Sulaiman alaihissalam. Nah, yang kedua adalah Ratu Balqis, ini kepemimpinan. Yang ketiga adalah dakwah tuh. Nah, di sini nanti mungkin ada hubungan kalau udah dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini bukan kita pergi ke fakultas dakwah, enggak. Artinya adalah tentu dakwah di sini kaitannya dengan sabilillah. Jalannya Allah. Nah, ini yang dihubungkan ini. Tentunya Jizah bisa untuk menerangkan hal ini, itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah Ustaz lagi-lagi ingin menunggu tuh. Ya, kondisioner. Tentu kan ini kan sangat berkondisi dengan suasana saat ini. Itu yang menjadi kontributor tuh, berkontribusi dengan suasana saat ini. Ya tentunya ya di situ ada kajian orang yang beribadah. Yang kedua kajian orang yang bercinta dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah kajian dunia politik. Itu menarik itu. Makanya Ustaz terus terang Ustaz tampung itu. Ketika Ustaz mendengar keusulan dari Jizah cinta dan kasih sayang,
Ustaz kaitkan langsung dengan mahabbah itu. Kenapa? Ini dua orang pemimpin nih. Dan masing-masing pemimpin alam semesta itu. Yang satu terikat dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, yang kedua terikat dengan non Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ratu Bilqis, dan dua-dua mempunyai kedikjayaan yang sama itu. Yang disebut kalau bahasa Nabi dan Rasulullah Sulaiman alaihissalam dengan mukjizat tuh. Ya, inilah kalau kita kembalikan di situ. Bisa paham maksud Ustadz? Yang pertama tadi adalah muatan mahabbah, kepemimpinan dan dakwah. Yang kedua adalah kondisioner dengan suasana kita saat ini. Tentunya tadi Ustaz bantu dengan orang yang taat kepada Allah, kemudian orang yang berumah tangga, yang ketiga adalah orang yang mempunyai dunia kepemimpinan, yaitu politik. Silakan. Kata kuncinya adalah Lanjut. Adapun hubungan mahabbah pada era modern saat ini adalah, di sini saya kutip dari jurnal. Di sini diungkapkan kata dalam kajian modern, cinta dan kasih sayang ini sering dianalisis melalui perspektif psikologis, neuroscience, dan sosiologis. Kemudian kata mahabbah ini menunjukkan bahwa kapasitas mencintai seseorang itu berhubungan erat dengan kesejahteraan individu. Kemudian bagaimana sistem neurobiologis berperan dalam membentuk perasaan cinta dan kasih sayang. Dan juga di dalam Islam, cinta juga memiliki dimensi spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep cinta dalam sufisme. Terus? Dan dalam kepemimpinan dan dakwah masih menjadi perdebatan yang belum banyak dijelaskan secara mendalam, Ustaz. Ustaz mau tanya, cinta itu berada di mana? Di hati, Ustaz. Oke. Mungkin dalam aktivitas. Iya, dunia pertemuan. Dan pertemuan itu di mana aja? Pertemuan apa aja itu? Tadi kan ada bahasa individual gitu. Secara individu, ya, Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis itu terjadi itu kisah cinta itu. Pribadi Nabi Sulaiman dengan pribadi Ratu Bilqis tuh. Kemudian berkembang nanti menjadi rumah tangga. Itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga adalah dengan sosial. Itulah bahasa para kalangan politikus. Yang ketiga adalah di situ dengan kajian cinta yang menjadi kajian ketiga ini, kajian utama ini. Cinta diri kita dengan Sang Pencipta sejati. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang Ustaz maksud tadi, yang harus menjadi, itu jadi masukan. Ya Jija, itu yang pertama. Ya. Nah, ini yang kembali. Jadi sekarang masuk kepada diri pribadi aja lah, biar enak hidup dia. Saya nggak mau lama-lama. Secara nyata, yang menjadi sebab musabab Jijah tertarik menjadikan ini sebagai judul penelitianmu itu apa? Kok bisa judul ini kamu hadirkan itu? Ungkapkan aja unek-unek tuh. Karena saat itu tadi yang saya tertarik mengambil judul ini, karena komunikasi Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis ini menghadirkan cinta yang dalam, kemudian yang sebelumnya Ratu Bilqis ini sangat kekeh untuk tidak ingin tunduk kepada Allah, kemudian bertemu dengan Nabi Sulaiman, maka dia menjadi takjub gitu atas mukjizat yang udah Allah beri gitu, Ustaz. Jadi saya tertariknya dengan dari situ bisa Allah timbulkan rasa kayak gitu, Ustaz.
Iya, kalau bahasa umumnya disebut hidayah kepada Ratu Bilqis sehingga akhirnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berawal dari pandangan pertama wajah tampannya Nabi Sulaiman gitu kan. Ustadz mau menghidupkan itu, coba kamu kaitkan dengan ayat yang kamu gunakan. Jadi terhubung dia secara akurat kalau udah kamu kaitkan dengan ayat itu. Coba bacakan ayatnya. Di sini saya lihat, saya ambil ayat 27 sampai dengan ayat 44, tetapi saya melihat artinya, saya memilih ayat 40 karena artinya dalam gitu. Coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzina indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqarran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Artinya, seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Oke, itu kan ke diri Nabi Sulaiman alaihissalam. Yes. Dihubungkan dengan Ratu Balqisnya gimana? Apa kata, kalau boleh kita bocorkan ya, walaupun ini bukan bagian dari itu ya, yang kamu pahami lah, nggak usah kita kaitkan dulu ke Buya Hamka dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena kalau udah dikaitkan udah selesai, bukan proposal lagi namanya, bukan lagi proposal, namanya sudah selesai skripsi namanya. Nah sekarang Ustadz minta sebagai calon sarjana ilmu Al-Quran tafsir yang kamu bisa pahamkan sehingga kamu tertarik menjadikan itu ayat dari 40 sampai apa tadi dari ayat 40 sampai Ayat 27 sampai dengan 40. ayat 27 sampai ayat 40. 44. Kamu tertarik dengan ayat 40. 40. Oke, itu pasti ada kesimpulan lain bagi Ajijah sehingga akhirnya menjadikan itu sebagai pilihan tuh untuk diambil tafsirnya dan dihubungkan dengan judul yang dikaitkan dengan cinta dan kasih sayang buka kurung mahabbah dalam kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Analisis surah An-Naml ayat 27 sampai 44. Batasan istilah tadi seperti yang bilang Ustadz Doktor tadi harus ditampilkan, yang diambil sini adalah ayat 40 yang menjadi imamnya. Tentu ada pemahaman yang sangat mendukung kepada Ajizah sehingga bertahan untuk menjadikan ini sebagai penelitian menarik. Paham Mas Ustadz? Silakan. Jangan dibocorkan Buya Hamkanya, jangan dibocorkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu nanti. Ini masih proposal. Silakan. Tapi pakai tafsir yang lain bolehlah. Di sini qala alladzina indahu ilmu minal kitabi, artinya kan seorang yang mempunyai ilmu dari kitab. Artinya kalau tadi pun jin yang membangun singgasana, kalaupun tadi Nabi Sulaiman yang membangun itu, ya nggak mampu gitu, Ustaz. Maka dibilang kata Nabi Sulaiman sama Ratu Bilqis, coba matamu berkedip satu kali supaya apakah ada singgasana itu di depanmu. Tanpa berkedip pun singgasana itu sudah berada di depan Ratu Bilqis dan juga Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman pun dia kaget juga, Ustadz, karena inilah kuasa Tuhan kayak gitu, Ustadz. Karena dia juga, kalau aku yang buat ini sendiri aku juga nggak mampu gitu, Ustadz. Ya siapa lagi selain dari bangsanya sendiri itu jin ifrit gitu, Ustaz. Oke, jadi kayak yang kamu simpulkan apa? Ada berapa poin di situ? Ustaz dapat nih ada 4 poin. Iya, Ustaz, ada. Yang pertama, dari situlah
Ratu Bilqis tertarik kepada Nabi Sulaiman. Kemudian dari situ juga Nabi Sulaiman bilang, sesungguhnya aku yang bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia, Ustaz. Baik, sini Ustaz simpulkan ya. Jadi catatan kamu nanti nih. Ustaz mengambil sini ada 4 nih. Tapi awal mulanya dari sini nanti kembali kepada mahabbah itu. Ya, cinta kasih itu. Ya, kasih sayang. Ada iman di situ. Ada ilmu di situ. Ada imam di situ. Ada mahabbah, itu yang menjadi kata kunci utama yang kita gunakan itu. Itu yang mendatangkan takjub bagi Ratu Balkis. Ayat yang kamu pilih ya Jizah, dan Ustaz nggak ada nyuruh kamu itu. Ustaz cuma nanya kemarin ayat apa saja yang berhubungan dengan kisah dari Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Maka kamu ambil adalah ayat 40 dan Ustaz katakan menarik itu. Tapi Ustaz nggak kasih bocoran. Baru di sini Ustaz kasih kejelasan. Cuman Ustaz kasih waktu itu adalah penjelasan dikit tentang ini tidak luput dari hubungannya dengan Allah. Apapun ceritanya tidak bisa dinafikan kenabian Nabi Sulaiman itu dengan hubungannya dengan Allah. Dan itu adalah bagian dari dakwah yang Ustaz bilang tadi. Yang kedua adalah momennya yang didatangi adalah ratu nih, bukan raja. Nggak menarik dia. Banyak raja waktu itu mungkin. Tapi ini ada ratu yang akan menjadikan hubungan yang luar biasa, terjadi pernikahan tuh. Ini kan menghubungkan tentang betapa dahsyatnya arti cinta yang sejati dalam dunia hablum minanas dan hablum minal alamin itu terbangun dengan atas dasar nama cinta tuh. Dan cinta itu bersumberkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ tumpuan yang tadi Ustaz katakan ada cinta dalam kepemimpinan, ada cinta di dalam dakwah, dan utama cinta di dalam rumah tangga. Dan masing-masing bertanggung jawab. Ini yang menariknya tadi dan dikupas di dalam surat An-Naml ayat 27-44 yang harus nanti seperti Ustadz Indra tadi katakan, batasan istilah itu harus ditandangkan itu bahwa ayat 40-nya menjadi imam dari 27 sama 44. Walaupun nanti hubungannya yang ini 40, yang sana 25, 27, 29, 30 kan gitu. Tapi ini yang mau diangkat ke permukaan. Ya, ini yang menariknya menjadi tafsiran tuh. Dan ini bisa menjadi berkontribusi buat penelitian lainnya. Karena kamu udah mancing tuh, di situ ada rumah tangga, di situ ada cinta pribadi, di situ ada politik, di situ ada dakwah, di situ ada hubungan pribadi tadi antara dia dengan Allah. Yang selama ini tidak atas nama cinta. Atas nama cinta itu disebut dengan bahasa intinya adalah bismillah. Gitu ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi kondisinya di situ yang harus bisa ditampilkan. Cari bagaimana kondisi politik sekarang ini. Apakah terjadi cinta di dalamnya? Jadi biar jangan dibuat itu hanya sekedar keuntungan. Maka kayak kita sebut tadi, jadi politikus ya, tikusnya aja, polinya nggak ada. Grogotin lah. Nanti berhubungan dengan hadis yang disampaikan oleh riwayat Muslim itu. Tarmizi juga. Apa kata Allah tadi? Seret wajah mereka yang belajar tapi untuk dikatakan sebagai alim. Kemudian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran yang dengan lagunya yang indah agar dikatakan sebagai qori terkenal. Akhirnya yang terjadi itu tadi, yang dikejar adalah juara. Perilaku nggak ada. Yang dikejar tadi adalah pekerjaan. Perilaku buruknya tak dijadikan suatu hal yang memalukan. Itu yang terjadi, pembodohan di dunia masyarakat awam tuh. Ini yang dikembalikan tadi kepada atas nama mahabbah. Ini yang dibangun oleh kisah cinta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Inilah yang mau kita kupas apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Nanti masuk tenggelamnya kapal Pandawi. Masuk nanti dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana? Dengan polos yang mengatakan
Ini ditanya sama perampok, ada kamu bawa sesuatu? Ada Pak. Di mana? Di belakang baju saya dijahit mama. Apa itu? 40 keping emas. Andai kan kau nggak ngomong pun percaya kami kau nggak buat apa-apa. Kenapa kau ngomong? Kata mama nggak boleh bohong. Kondisi apapun sama siapapun. Itu kan cinta itu. Cinta pertama dengan dia janji dengan ibunya. Cinta kedua dia menuntut ilmu karena Allah yang Maha Kuasa. Cinta ketiga tak melihat siapa yang lagi memberhentikannya. Luar biasa ini. Ya, intinya adalah kepemimpinan. Inilah hakikat pemimpin nih. Inilah yang dibangun oleh calon sarjana ilmu Al-Quran tafsir. Baik, Ustaz rasa cukup sekian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.